Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota. Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi. Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi.
Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Ruth. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Ruth. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Ruth yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Ruth dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Ruth yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini, menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini. Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Ruth, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Ruth untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Ruth ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Ruth yang bernama Obed, merupakan kakek dari Raja Daud, yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba, semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini, ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kitab Ruth mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Ruth. شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي أنا اللي كنت بعيد إزاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بإيده صرخت بأعلى صوت يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل تبقى